Halo untuk semua teman-teman kami dimanapun berada yang pada saat ini membuka video presentasi kami pada mata kuliah pembelajaran inovatif. Adapun kami di sini dari kelompok 3 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran berbasis IT atau multimedia pada materi fisika SMA. Adapun di sini kami beranggotakan di mana saya Deborah Ermanurung sebagai moderator, kemudian ada teman saya Febri Jonauli M, ada Desmond Armando Silitonga, ada Haida Aritonang, ada Novita Desimamora, dan yang terakhir itu adalah Rianto Belensdo. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama sekali akan dijelaskan oleh Saudara Desmond Armando Silitonga. Kepada Saudara Desmond, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang. Untuk mewujudkan kualitas pembelajaran, perlu ditumpu upaya-upaya yang bersifat komprehensif terhadap kemampuan guru dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Namun demikian, berdasarkan isu yang berkembang dalam pendidikan, pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan belum berjalan secara efektif. Banyak guru yang mengajar tanpa memanfaatkan sumber belajar. Mereka mengajar secara rutin apa adanya sehingga pembelajaran berkesan teacher center. Dan untuk tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan pembelajaran berbasis IT dan multimedia yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haida Aritonang. Kepada Saudara Haida Aritonang, saya persilahkan. Proses yang selanjutnya adalah analisis situasi pembelajaran berbasis IT atau multimedia. Proses pembelajaran mengalami pergeseran dari konvensional menjadi digital dengan alasan fenomena pemanfaatan teknologi di masyarakat yang kian tinggi. Guru memiliki peranan sangat strategis dalam proses pembelajaran. Peran strategis guru dalam proses pembelajaran ini memiliki dampak pada kompetensi yang dicapai siswa atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Darmawan menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan sudah selayaknya segera memperkenalkan dan memulai menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Hal ini penting mengingat penggunaan teknologi merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan pada para peserta didik. Generasi bangsa ini secara lebih luas menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam mendesain pembelajaran. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup permasalahan pembelajaran berbasis IT atau multimedia di sekolah. Rendahnya hasil belajar bukan hanya karena kurangnya aktivitas peserta didik, akan tetapi disebabkan juga oleh faktor-faktor lain seperti kurangnya buku pegangan peserta didik, keterbatasan alat praktikum, serta media pembelajaran yang digunakan masih belum efektif dan efisien. Materi gelombang salah satunya diajarkan di SMA. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru fisika dalam pembelajaran gelombang tersebut adalah kurangnya aktivitas peserta didik dan mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep serta rendahnya hasil belajar. Tetapi ada beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan multimedia ini di pembelajaran di sekolah, yaitu guru mengaku tidak akrab dengan teknologi sehingga dalam menerapkan media pembelajaran yang berhubungan IT mereka mengalami kendala dan keterbatasan sarana dan prasarana. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Haida Aritonang. Kemudian slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Febri. Kepada Saudara Febri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis IT, yaitu pertama, kemampuan merancang pembelajaran berbasis online. Yang kedua, pentingnya pelaksanaan pelatihan guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang memiliki makna dan berkontribusi pada mutu pendidikan. Yang ketiga, kemampuan menerapkan konsep pada situasi baru dengan cara yang berbeda. Yang keempat, menjadikan sekolah sebagai organisasi belajar. Yang kelima, sekolah mampu mengelola dan merencanakan mengorganisasikan pengkoordinasian dan supervisi.
Yang keenam, kemampuan untuk memecahkan permasalahan dengan langkah yang sistematis dalam desain pembelajaran. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Febri yang telah menjelaskan. Kemudian tentang sistem informasi pembelajaran berbasis IT, pada kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Nopita. Kepada Saudara Nopita, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan sistem informasi pembelajaran berbasis IT, di mana teknologi informasi merupakan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar, yaitu guru, dan peserta, yaitu murid, tidak harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik, seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi yang disebut dengan internet, dengan memanfaatkan suatu media yang disebut dengan komputer. Teknologi informasi dan komunikasi memfokuskan pada proses bagaimana teknologi perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware digunakan untuk mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan atau sikap kepada pembelajar, sehingga pembelajar mengalami perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan. Ada 3 media pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, berbentuk web course, yang kedua, web-centric course, yang ketiga, web-enhanced course. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nopita. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan dari seluruh presentasi kami kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Rianto. Kepada Saudara Rianto, saya persilahkan. Oke, baiklah. Jadi, kesimpulan dari penyajian materi kami adalah bahwa pembelajaran berbasis IT dan multimedia dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan beberapa metode pembelajaran seperti diskusi, inquiry, discovery, dan problem solving, serta menggunakan model pembelajaran yang dikemas sederhana, menarik, dan menyenangkan siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dengan pembelajaran berbasis IT dan multimedia, mendidik siswa untuk berpikir kritis, menambah wawasan dan pengetahuan. Mendidik siswa untuk belajar otodidak dan meningkatkan hasil belajar siswa sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan. Kedudukan komputer atau internet sangat penting dalam pembelajaran berbasis IT karena dapat mempermudah pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan segala fasilitas yang ada dalam internet dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan dan media pembelajaran yang akan dilaksanakan pendidik dan siswa, sehingga pembelajaran yang berbasis IT akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sadar dengan teknologi, khususnya dosen sebagai bagian dari institusi pendidikan. Lalu saran yang dapat diambil adalah di mana penyusun makalah sangat berharap untuk kesempurnaan dan penyusun makalah mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam pembuatan makalah berikutnya menjadi lebih baik. Dan semoga makalah ini menjadi rekomendasi bagi setiap pembaca untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Yanto. Baik, untuk seluruh teman-teman kami yang sudah memperhatikan presentasi kami kali ini, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap perhatian yang telah kalian berikan bagi kami. Dan kami memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah yang kami ucapkan dari mulut kami, yang apabila itu menyakiti atau tidak berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mohon pamit pada kali ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Bye-bye.